Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembut untuk jiwa-jiwa yang mencari ketenangan di tengah hiruk dunia. Kali ini, izinkan kami mengajakmu kembali menelusuri kisah seorang cucu Nabi, seorang lelaki yang lahir dalam pelukan cinta dan wafat dalam dekapan kebenaran. Namanya Sayyidina Husain bin Ali, putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, cucu dari Rasulullah dan bagian dari keluarga suci yang disebut dalam firman-Nya, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Kisah ini bukan hanya sejarah, ini perjalanan batin tentang cinta yang diuji, tentang sabar yang berdarah, tentang kebenaran yang tidak pernah mundur. Setiap nama di dalamnya bukan sekedar tokoh, tapi cahaya yang menuntun kita mengenal arti berpegang pada Allah meski dunia menentang. Karbala bukan hanya tempat, ia adalah cermin di mana kita bisa melihat diri sendiri. Apakah kita masih berani mencintai kebenaran meski harus kehilangan segalanya? Maka duduklah dengan tenang, biarkan kisah ini mengalir pelan seperti zikir yang menyentuh dada, dan dari setiap kata semoga tumbuh cinta yang membuat kita rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di tahun keempat Hijriyah, Madinah masih harum oleh langkah Nabi. Di rumah kecil Sayyidah Fatimah Az-Zahra, suara tangis bayi memecah pagi. Malaikat menunduk dan langit tersenyum. Rasulullah datang dengan wajah penuh cahaya. Beliau menggendong bayi itu, menciumnya di kening, dan berbisik pelan, "Aku namai dia Husain." Nama itu belum pernah ada sebelumnya. Lahir dari wahyu yang lembut, bagaikan doa yang menetes dari langit. Rasulullah Muhammad SAW lalu mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Beliau meneteskan air liurnya di mulut bayi itu, menjadi berkah pertama yang masuk ke tubuhnya. Hari itu, Madinah tidak hanya menyambut seorang cucu, tapi generasi terakhir dari cahaya kenabian. Selisih 1 tahun dengan kakaknya Sayyidina Hasan, dua anak ini tumbuh seperti dua bintang yang berputar di orbit kasih Rasulullah Muhammad SAW. Seringkali Nabi berjalan di jalan Madinah, sementara kedua cucunya menaiki punggungnya. Orang melihat dan tersenyum, tapi beliau hanya berkata lembut, "Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah siapapun yang mencintai mereka." Ketika beliau sujud dalam sholat dan Sayyidina Husain kecil menaiki punggungnya, Nabi menunda bangkit sampai anak itu turun sendiri. Dan begitulah, setiap hari dalam rumah itu menjadi madrasah cinta, di mana wahyu dan kasih sayang tumbuh bersama. Dan setiap langkah kecil Sayyidina Husain menjadi ayat yang berjalan di bumi. Waktu berjalan pelan di Madinah, dan Sayyidina Husain tumbuh di bawah naungan ilmu dan adab. Sepeninggal kakeknya, Rasulullah Muhammad SAW, Madinah tak lagi sama. Angin masih berhembus, tapi tak lagi membawa suara wahyu. Di usia mudanya, Sayyidina Husain sering duduk di serambi masjid, mendengarkan sahabat besar bercerita tentang Rasulullah, tentang kata-kata yang dihafal dengan hati, bukan dengan pena. Beliau belajar kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ummu Salamah tentang tafsir dan kisah wahyu, dan kepada ayahnya Sayyidina Ali tentang hikmah dan keberanian yang tak pernah tergoda oleh dunia. Malam-malamnya panjang, penuh tilawah dan zikir,
Suara Al-Quran keluar dari lisannya seperti sungai kecil yang menyejukkan dada siapapun yang mendengarnya. Ketika para sahabat saling berdebat tentang hukum dan kisah, Sayyidina Husain hanya diam, mendengarkan dengan hati terbuka. Dan jika beliau berbicara, kata-katanya sejuk seperti embun, tapi menembus seperti doa. Wajahnya mengingatkan orang pada Rasulullah. Kata Ummu Salamah, tidak ada yang lebih menyerupai Nabi selain Husain, dalam tutur, dalam langkah, dan dalam tatapan matanya. Beliau tidak mencari kedudukan, tidak berambisi pada tahta, karena baginya kemuliaan bukan tentang tinggi, tapi tentang jujur di hadapan Allah. Dari kakaknya, Sayyidina Hasan, beliau belajar kebijaksanaan. Dari ayahnya, Sayyidina Ali, beliau belajar keberanian. Dan dari ibunya, Sayyidah Fatimah, beliau belajar sabar yang berwangi kasih. Dan semua itu menyatu dalam dirinya, membentuk pribadi yang lembut tapi teguh, diam tapi dalam, rendah hati tapi berani menatap kebenaran. Di Madinah, di tengah kesibukan ilmu dan ibadah, Sayyidina Husain menemukan ketenangan di pelukan cinta. Beliau menikah dengan Sayyidah Rubab binti Imru Al-Qais Al-Kalbiyah, seorang perempuan dari kabilah mulia, lembut dalam tutur, tabah dalam ujian, dan penuh kasih kepada Ahlul Bait. Rumah mereka sederhana, tak ada kemewahan selain suara zikir yang memenuhi malam. Tak ada lampu selain cahaya wajah orang-orang soleh di dalamnya. Dari rahim Sayyidah Rubab, lahir anak-anak yang menjadi cahaya kehidupan Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, yang kelak menjadi penerus garis suci, Sayyidah Sakinah, gadis kecil yang lembut dan cerdas, dan Fatimah Al-Kubra, yang menjadi bayangan kasih ibunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rumah itu kecil, tapi di sanalah dunia belajar arti bahagia, tanpa harta, tanpa istana, hanya dengan doa dan cinta yang tulus. Ketika malam turun, Sayyidina Husain duduk di samping anak-anaknya, menceritakan kisah tentang kakek mereka, Rasulullah Muhammad SAW, tentang kelembutan beliau, tentang sabar yang tak pernah meninggalkan cinta. Sayyidah Rubab tersenyum mendengarkan dan kadang ikut menangis karena setiap kisah tentang Rasulullah adalah kenangan yang tak pernah kering. Pada suatu malam, Sayyidina Husain berbisik kepada istrinya, "Dunia ini sementara, wahai Rubab, tapi cinta yang kita tanam untuk Allah akan hidup lebih lama dari waktu." Sayyidah Rubab memegang tangannya erat, menatapnya dalam diam, dan malam itu terasa lebih panjang karena cinta di rumah itu tak lagi butuh kata. Anak-anak mereka tumbuh dengan adab dan ilmu. Sayyidah Sakinah dikenal sebagai gadis yang lembut tuturnya, dan Sayyidina Ali Zainal Abidin tumbuh dengan wajah yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Mereka belajar dari ayah mereka bahwa keberanian bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam menjaga iman di tengah dunia yang berubah setiap hari. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, Madinah berguncang oleh riuh politik dan fitnah. Namun di tengah badai itu, Sayyidina Husain tetap berjalan di belakang ayahnya. Diam, tapi matanya menatap tajam, belajar bagaimana keadilan dijalankan tanpa kehilangan kasih sayang. Beliau ikut menyaksikan perang Jamal, melihat bagaimana Sayyidina Ali menahan amarah demi menjaga umat. Beliau juga menyaksikan perang Siffin, tentang pedang beradu dengan takdir, dan hati diuji antara kekuasaan dan kebenaran. Setiap malam setelah perang, Sayyidina Husain duduk di dekat ayahnya, menatap luka di tubuhnya, dan bertanya dengan lirih, "Ayah, apakah benar
Dunia ini layak diperjuangkan dengan darah. Sayyidina Ali tersenyum lemah menepuk pundaknya. Tidak, wahai anakku, yang layak diperjuangkan bukan dunia, tapi keadilan dan wajah Allah di balik segala ujian. Kata-kata itu menancap dalam dada Sayyidina Husain lebih dalam dari bilah pedang. Sejak saat itu, beliau belajar bahwa kekuatan bukan di tangan yang menggenggam senjata, tapi di hati yang tunduk pada kebatilan. Ketika Sayyidina Ali wafat, dunia terasa lebih sunyi dan kepemimpinan berpindah ke tangan kakaknya, Sayyidina Hasan, yang melanjutkan misi ayah mereka dengan penuh kelembutan. Fitnah makin besar, orang-orang mulai saling mencurigai, dan Sayyidina Hasan demi menyelamatkan darah kaum muslimin memilih berdamai dengan Muawiyah. Banyak yang kecewa, tapi Sayyidina Husain tidak. Beliau menunduk di hadapan kakaknya dan berkata, "Engkau lebih tahu dari kami tentang maslahat umat." Itulah tanda cinta sejati, kawan-kawan sekalian. Bukan selalu setuju, tapi selalu setia. Bahkan ketika dunia tidak mengerti. Mereka berdua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, adalah dua sayap dari satu jiwa. Yang satu lembut seperti air, yang satu kokoh seperti batu. Dan keduanya bersama menjaga umat dari kehancuran. Tahun demi tahun berlalu, dan ketika Sayyidina Hasan wafat karena diracun, Sayyidina Husain berdiri di sisi jenazahnya. Air matanya jatuh pelan di tanah Madinah. "Wahai kakakku, engkau telah memilih jalan damai. Semoga Allah memuliakan langkahmu. Dan kini tugasku menjaga kebenaran yang engkau tinggalkan." Di hari itu, Sayyidina Husain memikul bukan hanya duka, tapi amanah yang berat. Sebuah cahaya yang harus beliau jaga sampai hari Karbala tiba. Setelah wafatnya Muawiyah, angin perubahan berhembus di seluruh negeri. Yazid, anaknya, naik menggantikan, dan dengan wajah penuh ambisi, ia menuntut setiap pemimpin kaum muslimin untuk berbaiat. Sayyidina Husain menunduk lama. Beliau bukan menolak kekuasaan, beliau menolak kefasikan yang menyamar sebagai tahta. Dengan suara tenang beliau berkata, "Orang sepertiku tidak akan berbaiat kepada orang seperti dia." Kata-kata itu mengguncang Madinah dan membuat dunia tahu bahwa ada satu lelaki yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Surat-surat datang dari Kufah. Ribuan tangan menulis meminta Sayyidina Husain datang memimpin mereka menuju kebenaran. Malam-malamnya ia habiskan dalam doa antara berharap dan beristighfar, hingga akhirnya beliau berangkat bersama keluarga dan sahabatnya. Sekitar 72 jiwa, lelaki, perempuan, dan anak-anak, semuanya membawa cinta di dada dan keyakinan di mata. Perjalanan panjang itu melewati padang pasir hingga mereka tiba di sebuah tempat sunyi bernama Karbala, tempat di mana sejarah berhenti dan takdir mulai menulis dirinya sendiri. Pasukan Yazid telah menunggu, ribuan jumlahnya, menutup jalan dan mengeringkan harapan. Bahkan air sungai Efrat pun dijaga agar tak setetes pun sampai ke tenda Sayyidina Husain. Hari itu, matahari terasa lebih dekat dari biasanya dan bumi menahan nafas. Sayyidina Husain memanggil pasukan lawan dengan suara lembut tapi teguh. "Aku tidak datang untuk berperang. Aku datang karena panggilan kalian. Jika kalian tak menginginkanku, biarkan aku kembali." Tapi mereka tak mendengar. Mata mereka telah ditutup oleh ambisi dan hati mereka dikunci oleh perintah. Malam sebelum Asyura,
Sayyidina Husain memanggil semua sahabatnya, menatap mereka satu persatu. Malam ini, pergilah kalian, mereka hanya menginginkanku. Tapi tak seorang pun bergerak. Mereka menjawab serempak, wahai putra Rasulullah, jika kami mati 1000 kali pun, kami tak akan meninggalkanmu. Malam itu, mereka sholat, menangis, dan berzikir. Langit Madinah seolah turun menyentuh bumi Karbala. Pagi datang, tanggal 10 Muharram, tahun 61 Hijriah. Langit merah, angin sunyi, dan waktu terasa lambat. Satu persatu sahabat gugur, bayi-bayi menangis kehausan, dan anak-anak bersembunyi di belakang tenda. Di tengah padang itu, Sayyidina Husain mengangkat bayi kecilnya Abdullah Ar-Radi yang hanya ingin setetes air. Wahai kaumku, jika kalian tak kasihan padaku, maka kasihanilah bayi ini. Tapi yang datang bukan air, melainkan panah yang menembus leher kecil itu, dan langit pun menangis tanpa suara. Kemudian satu persatu keluarganya pergi hingga hanya beliau yang tersisa sendiri di padang luas, ditemani ribuan malaikat yang tak terlihat. Beliau menatap langit dan berbisik dengan tenang, "Ya Allah, terimalah dari kami pengorbanan ini, karena yang kami cari hanya ridho-Mu." Panah menembus dadanya, dan bumi menyerap darahnya pelan, seolah takut menodai kesucian itu. Di saat terakhir, beliau tersenyum karena telah bertemu dengan kebenaran yang dijanjikan. Hari itu, Karbala menjadi taman, dan setiap butir pasirnya menyimpan kisah cinta yang tak akan pudar. Setelah debu perang mulai turun dan pedang berhenti bernyanyi, padang Karbala menyisakan senyap yang panjang. Tenda-tenda terbakar, angin membawa bau darah dan doa. Dan di tengah bara itu, berdiri satu perempuan, Sayyidah Zainab binti Ali, saudari Sayyidina Husain. Beliau menatap tubuh para syuhada, menahan tangis dengan kekuatan yang hanya dimiliki orang yang dekat dengan Allah. Lalu beliau menengadah ke langit dan berkata lirih, "Ya Allah, terimalah pengorbanan ini dari kami." Beliau tidak menangis karena kalah. Beliau menangis karena manusia gagal mengenal cinta, dan dalam tangis itu lahir kekuatan yang mengguncang zaman. Pasukan Yazid menawan keluarga Nabi, mengikat tangan-tangan suci itu dengan tali, membawa mereka dari Karbala ke Kufah, lalu ke Damaskus, sementara kepala Sayyidina Husain dibawa di depan barisan. Di istana Yazid, Sayyidah Zainab binti Ali berdiri tegak di hadapan kekuasaan yang sombong, dan dengan suara tenang beliau berkata, "Wahai Yazid, engkau mengira kau telah menang, tapi engkau tidak tahu bahwa darah Husain akan menumbuhkan kehidupan di setiap hati yang masih mengenal kebenaran." Kata-kata itu membuat istana bergetar, dan dunia pun belajar bahwa kebenaran tak bisa dibungkam oleh pedang. Sementara itu, putra Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, selamat dari pembantaian karena sakit yang membuatnya tak ikut ke medan peperangan. Beliau menjadi saksi terakhir dan penerus cahaya itu. Beliau hidup dalam diam, mengajarkan umat dengan air mata dan doa, hingga dikenal dengan julukan As-Sajjad, orang yang sujudnya panjang di malam hari. Dari keturunannya lahir para imam dan ulama besar yang menjaga ilmu, cinta, dan kesucian Ahlul Bait. Cahaya itu
berpindah dari generasi ke generasi menjadi pelita yang menuntun umat keluar dari kegelapan. Dan setiap datangnya bulan Muharram, dunia kembali mengenang Karbala, bukan sekedar luka, tapi pelajaran bahwa cinta sejati selalu lebih kuat dari ketakutan. Sayyidina Husain telah wafat, tapi namanya tidak. Beliau hidup dalam setiap hati yang menolak tunduk pada kezaliman, dalam setiap doa yang dibisikkan dengan air mata, dalam setiap langkah kecil menuju kebaikan. Setiap sejarah memiliki darah, tapi hanya sedikit yang memiliki cahaya. Dan di antara mereka, nama Sayyidina Husain bin Ali berdiri bukan karena kemenangan, tapi karena kebenaran yang tak mau berlutut pada dunia. Beliau tidak mencari tahta, beliau tidak haus kuasa, beliau hanya ingin menjaga wajah agama agar tak dicemari oleh tirani yang berwajah tampak soleh. Ketika semua orang diam, beliau memilih berdiri. Ketika semua memilih selamat, beliau memilih benar. Dan dari pilihan itu, mengalir 1000 pelajaran yang tak pernah selesai dibaca oleh zaman. Sayyidina Husain mengajarkan bahwa sabar bukan menyerah, tapi kekuatan untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Beliau mengajarkan bahwa cinta sejati bukan yang menenangkan, tapi yang menuntutmu untuk berani kehilangan segalanya demi Allah. Dan Karbala bukan hanya tanah di Irak, ia adalah taman di dada manusia, tempat setiap jiwa diuji antara dunia dan ridha, antara takut dan cinta. Setiap kali engkau menunduk dalam sujud dan air matamu jatuh karena rindu kepada kebenaran, ketahuilah, disitulah Karbala hidup kembali dalam dirimu. Karena cinta Sayyidina Husain bukan hanya kisah, ia adalah nafas panjang dari umat yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan meski sendirian, meski berdarah, meski dunia tak memaham. Dan di ujung segala luka, ada pelukan yang menenangkan, ada surga yang menunggu, dan ada Rasulullah yang tersenyum menyambut cucunya yang paling membawa cahaya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Semoga kisah ini mampu mengetuk relung bersemayamnya seluruh keindahan di dirimu dan mengantarkan cinta kita kepada Nabi, keluarga, dan seluruh keturunannya. Dan Allah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.